Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Dalam hal ini, di video ini saya mengajak para guru ya untuk mengkaji bersama mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler pada penerapan kurikulum Merdeka nanti ya di tahun ajaran baru 2022-2023. Nah, Bapak Ibu guru tentunya harus mempersiapkan diri ya, mengkaji bersama ya apa-apa yang menjadi ketentuan di dalam kurikulum Merdeka ini. Baik, pembahasan tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru? Nah, di sini perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Di antaranya 1. Menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, CP dan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran kita sudah bahas ya di dalam video sebelumnya. Yang kedua adalah dalam rangka perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler, yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Nah, seperti apa nanti asesmen diagnostik kita akan kaji bersama. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam, pelaporan hasil belajar. Dan yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Jadi ada 7 langkah perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler ya. Ada 7. Nah, mari kita bahas satu persatu. Perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Infografis di atas ya ini menjelaskan gambaran umum perencanaan pembelajaran dan asesmen pada intrakurikuler. Penjelasan detailnya setiap langkah terdapat pada dokumen blokit pendidikan. Baik, seperti ini ya. Jadi ada 7 langkah ya di dalam perencanaan dan asesmen intrakurikuler. Baik, kita menuju ke pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Seperti apakah standar acuan kompetensi dalam pembelajaran paradigma baru? Nah, mari kita kaji bersama. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik, pemetaan ya. Capaian pembelajaran dibagi dalam 3 fase, dalam fase-fase ya. Jadi menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik, pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia. Nah, bagaimana fase usia? Kita ulangi lagi ya. Nah, fase usia pertama, fase fondasi, prasekolah, taman kanak-kanak ya, PAUD ya. Fase A, kelas 1 dan 2 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Fase B,
kelas 3 dan 4 sekolah dasar atau madrasah diniyah. Fase C, kelas 5 dan 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Fase D, kelas 7 sampai 9 SMP atau MTS. Fase E, kelas 10 SMA, SMK ataupun MA. Fase F, kelas 11 sampai 12 SMA, SMK dan MA. Baik. Nah, bagaimana tujuan kegiatan analisis capaian pembelajaran? Yaitu untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi analisis capaian pembelajaran adalah untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Mendapatkan peta kompetensi yang akan menjadi rujukan untuk pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita lanjutkan. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan. Harus dipastikan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang dipetakan memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, ini berikut kita perhatikan ya kriteria di dalam menentukan tujuan pembelajaran. Untuk menyusun rencana pembelajaran, jabaran kompetensi pada capaian pembelajaran perlu dipetakan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Peta kompetensi tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan perangkat ajar. Nah, lalu tujuan pembelajaran yang ideal terdiri dari dua komponen berikut. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran yang ideal terdiri atas dua komponen berikut. 1. Kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. 2. Konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Nah, bagaimana kriteria alur tujuan pembelajaran? Nah, kriteria alur tujuan pembelajaran 1. Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta siswa. 2. Alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Kemudian, alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Ya. Baik. Nah, bagaimana pendidik ya atau guru dapat merumuskan alur tujuan pembelajaran? Nah, disarankan ya. Sarannya adalah pertama, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik atau guru merujuk pada kompetensi yang tercantum pada CP. Ya, jadi harus merujuk pada kompetensi yang tercantum pada CP, capaian pembelajaran. Kemudian merumuskan kalimat tujuan pembelajaran dapat mengambil referensi dari berbagai sumber atau memadukan tujuan pembelajaran dari berbagai kurikulum. Yang ketiga, identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Ya, ini saran untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran ya. Harus 3 ini mohon diperhatikan. Nah, pendidik dapat menyusun alur tujuan pembelajaran dengan berbagai cara, misalnya, nah ini
Kita akan kaji ya contoh-contohnya ya. Ini contoh 1. Contoh 1, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. 1. Ya, ini alurnya ya. Prosedur penyusunannya alur tujuan pembelajaran. 1, langkah 1 ya, melakukan analisis CP mata pelajaran pada fase yang akan dipetakan. Jadi pertama, menganalisis CP mata pelajaran pada fase yang akan dipetakan. 2, identifikasi kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada fase tersebut. Identifikasi kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada fase tersebut. 3, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, konten yang akan dipelajari, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, identifikasi elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 5. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ya, kita teruskan. Contoh yang kedua ya. Prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran berdasarkan fase. Ini berdasarkan fase. Prosedur penyusunan alur pembelajaran berdasarkan fase. Di sini sesuai dengan gambarnya ya bagannya. Prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran berdasarkan fase. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran TP dan menyusunnya dalam alur pembelajaran untuk mencapai kompetensi pada fase tersebut. Yang kedua, menganalisis elemen capaian pembelajaran atau CP untuk mengidentifikasi kompetensi pada akhir fase pada elemen tersebut. Yang ketiga, prosedur penyusunan alur tujuan ya. Untuk contoh kedua adalah tim pendidik berkolaborasi menganalisis apakah naskah ya capaian pembelajaran CP mata pelajaran yang menjadi fokusnya. Nah, ini ada 3 langkah ya di dalam prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran berdasarkan fase. Nah, apa yang disarankan? Bagaimana cara satuan pendidikan mengetahui alur tujuan pembelajaran yang disusun sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan? Nah, disarankan 1. Penyusunan alur tujuan pembelajaran dilakukan di tingkat satuan pendidikan oleh tim pendidik pada mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang sama. 2. Alur tujuan pembelajaran yang telah dipetakan direview bersama di dalam tim berdasarkan experts judgment tim pendidik untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria alur tujuan pembelajaran. Evaluasi pada alur tujuan pembelajaran hendaknya dilakukan sebagai bagian dari evaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan. Apabila teridentifikasi kendala atau ketidakefektifan dalam pembelajaran, perbaikan yang dilakukan bisa pada perangkat ajar, tujuan pembelajaran, atau pada alur tujuan pembelajaran. Nah, ini ya. Nah, kita berikutnya. Bagaimana contoh hasil pemetaan capaian pembelajaran ke dalam alur tujuan pembelajaran? Nah, ini hasil pemetaan capaian pembelajaran
kita tuangkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Menganalisis capaian pembelajaran awal ya. Jadi merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini misalnya mata pelajaran matematika fase B. Fase B ya, kelas 3 dan 4. Pada akhir fase, peserta didik dapat menggeneralisasikan pemahaman dan melakukan operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 1 juta atau maksimum 6 angka, serta memahami hubungan antara operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, termasuk menggunakan sifat-sifat operasi dalam menentukan hasil perhitungan, menentukan faktor, kelipatan KPK dan FPB dari bilangan cacah, memahami pecahan dan menentukan posisinya pada garis bilangan, serta membandingkan dua pecahan. Peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sederhana, memahami hubungan antara operasi perkalian dan pembagian, menemukan pola gambar objek sederhana dan pola bilangan melibatkan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik dapat dan mengukur panjang benda menggunakan satuan baku, menggunakan satuan baku luas dan volume, serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling bangun datar. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar dan bangun ruang, prisma dari balok. Peserta didik juga dapat menyajikan dan menganalisis data sederhana yang menggunakan torus dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, diagram batang, dan diagram garis, serta menentukan kejadian yang lebih mungkin di antara beberapa kejadian. Nah, ini fase B ya. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4 SD maupun MI. Ini misalnya kelas 3 menyajikan bilangan dan menggeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tempat sampai 999.999. Nah, ini untuk di kelas 4 ya. Memperumum pemahaman mengenai urutan dan nilai tempat sampai 999.999. Yang 3.2 memperkirakan dan membulatkan bilangan ke nilai tempat terdekat sampai 999.999. Yang kelas 4, 4.2 mengidentifikasi kelipatan faktor pada perkalian dan pembagian dengan tabel kelipatan. Ya, ini contohnya. Nah, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Ini menganalisis ya. Pertama menganalisis capaian pembelajaran tadi ya untuk fase B kelas 3 dan 4. Dari analisis capaian pembelajaran kita merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang demikian ya. Yang tadi kemudian menetapkan bagian ATP per kelas sesuai dengan alokasi waktu. Nah, ATP ya.
alur tujuan pembelajaran. Nih. Awal fase B kelas 3, tujuan pembelajaran 3.1, tujuan pembelajaran 3.2, tujuan pembelajaran 3.3 dan sebagainya, dan seterusnya sampai dengan 3.7 atau akhir fase B kelas 3. Kemudian awal fase B kelas 4, tujuan pembelajaran 4.1, tujuan pembelajaran 4.2, tujuan pembelajaran seterusnya ya, 4.3 dan seterusnya sampai dengan 4.5 atau akhir fase B kelas 4. Alur tersebut dilakukan hingga akhir fase E ya, capaian pembelajaran fase B ini ya. Baik, itu ya contoh bagaimana kita menganalisis ya, contoh hasil pemetaan capaian pembelajaran ke dalam alur tujuan pembelajaran ya. Tadi dianalisis capaian pembelajarannya, kemudian dirumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, dan yang ketiga memetakan bagian ATP alur tujuan pembelajaran pada kelas sesuai dengan alokasi waktu ya. Itu saja. Baik, demikian ya, kita telah membahas bagaimana analisis capaian pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, dan menentukan alur tujuan pembelajaran ya. Semoga dengan contoh-contoh ini dan penjelasan yang singkat Bapak Ibu guru bisa memahaminya dan mudah-mudahan bisa menerapkannya sehingga akan siap pada awal tahun ajaran baru kita bersama-sama menerapkan kurikulum merdeka ya, dengan prosedur ya, penyusunan alur tujuan pembelajaran, analisis capaian pembelajaran, dan menentukan alur tujuan pembelajaran ya. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf, dan ikuti terus video-video dari channel Praitno Berbagi yang merupakan kesinambungan ya, urutan sesuai dengan materi yang telah disajikan. Kita akan lebih jauh, lebih luas lagi untuk mengkajinya. Baik Bapak Ibu guru, selamat belajar, bekerja, mengabdi demi pendidikan Indonesia maju.